Sahabat Arjunatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa di channel Arjunatan Family. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer 2024. Apabila sudah diangkat menjadi P3K, apakah boleh ikut seleksi CPNS di tahun 2024? Sebelum kita membahas mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat dari Jonathan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui informasi ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebagaimana informasi yang telah kita ketahui bersama bahwa seluruh tenaga honorer di seluruh tanah air akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 bagi tenaga honorer yang telah terverifikasi dan tervalidasi datanya serta telah terdaftar di database BKN. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apabila tenaga honorer telah diangkat menjadi P3K, apakah boleh ikut CPNS di tahun 2024? Mari kita simak penjelasannya di bawah ini. Pendaftaran CASN 2024 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dibuka mulai Juni 2024. Ada banyak pertanyaan yang timbul dari dibukanya seleksi CPNS ini. Salah satunya adalah, apakah jika sudah lulus P3K masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendaftar sebagai CPNS di tahun 2024? Jawabannya adalah bisa, namun ada syarat yang harus dipenuhi, seperti mengundurkan diri terlebih dahulu dan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa P3K bisa menjadi PNS dengan syarat harus melalui tes seleksi CPNS di tahun 2024. P3K tidak bisa diangkat secara otomatis menjadi pegawai negara, maka mereka harus melalui seleksi seperti pelamaran CPNS pada umumnya. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 huruf C dan pasal 67 mengenai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, telah diatur mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK atas permintaan sendiri. P3K bisa mengajukan permohonan PHK tertulis pada pejabat yang berwenang. Akan tetapi, permohonan PHK bisa dikabulkan atau ditunda hingga menjadi perjanjian kerja selesai. Namun, untuk teman-teman semua tenaga honorer yang ingin mendaftarkan sebagai P3K dan ingin ikut menjadi PNS, ada baiknya jika P3K berpikir matang-matang sebelum mengundurkan diri, karena dengan memilih daftar seleksi CPNS, maka status sebagai P3K akan dilepas. Begitu juga dengan seluruh hak seperti tunjangan kinerja dan masa kerja. Jadi untuk teman-teman semua yang telah terangkat menjadi P3K dan akan mengikuti P3K di tahun 2024, sebaiknya berpikir sebelum mengambil keputusan ini. Karena apabila teman-teman telah terangkat menjadi P3K lalu ingin mendaftarkan diri sebagai CPNS, maka teman-teman harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai P3K. Jadi apabila teman-teman ingin mengundurkan diri sebagai P3K, maka seluruh hak teman-teman yang telah didapatkan selama menjadi P3K
akan dicabut oleh pemerintah dan teman-teman tidak akan bisa memperolehnya lagi. Jadi ada baiknya jika teman-teman sebelum mengambil keputusan ini, teman-teman berpikir terlebih dahulu apakah teman-teman ingin mengundurkan diri sebagai P3K dan akan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Tentu yang menjadi pertimbangannya adalah apabila teman-teman ingin mengundurkan diri sebagai P3K dan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, yang menjadi permasalahannya adalah belum tentu teman-teman dapat lolos untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Tentu konsekuensinya adalah teman-teman kehilangan pekerjaan sebagai P3K dan teman-teman juga akan kehilangan sebagai calon CPNS di tahun 2024 karena seleksi CPNS di tahun 2024 akan direbutkan oleh ribuan calon yang ingin melamar sebagai CPNS di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman semua sebaiknya berpikir sebelum mengambil keputusan ini, yaitu dengan mengundurkan diri sebagai P3K dan akan mendaftarkan diri sebagai CPNS di tahun 2024. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa untuk mengundurkan diri sebagai P3K, teman-teman harus bisa mengajukan permohonan PHK tertulis pada pejabat yang berwenang. Namun, permohonan PHK bisa dikabulkan atau ditunda hingga perjanjian kerja selesai. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengundurkan diri sebagai P3K dan akan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, sebaiknya berpikir dan memahami semua persyaratan serta konsekuensi yang akan diterima apabila mengundurkan diri sebagai P3K. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga teman-teman semua yang sudah terangkat sebagai P3K dan akan mengundurkan diri dan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 dapat berpikir dengan baik dan memikirkan untuk mengambil keputusan ini, apakah keputusan yang teman-teman ambil sudah tepat atau tidak. Sebab yang menjadi konsekuensinya adalah teman-teman kehilangan pekerjaan sebagai P3K dan belum tentu lolos sebagai CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tetap mendapatkan informasi dari channel Arjonatan Family. Oke, sampai di sini informasi ini. Sukses selalu untuk Bapak Ibu dan sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam sehat untuk semuanya.